Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Ada penyihir super sakti di Baghdad. Bisa sulap ini itu, bikin semua orang melongo. Tapi, begitu bertemu dengan Abu Nawas, si penyihir malah dibuat kelabakan gara-gara sebuah batu. Penasaran gimana batu bisa bikin penyihir kabur? Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Jangan lupa juga absen di komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Kota Baghdad, di jantung Kekhalifahan Abbasiyah, selalu menjadi pusat peradaban, ilmu pengetahuan, dan keindahan. Di bawah naungan Khalifah Harun al-Rashid yang bijaksana dan berwibawa, siang berganti malam dengan gemerlap pasar yang ramai, lantunan syair yang merdu dari para pujangga, dan diskusi filosofis di majelis-majelis ilmu. Sungai Tigris mengalir tenang, memantulkan cahaya matahari keemasan yang menyinari menara-menara masjid dan kubah-kubah istana. Namun, ketenangan itu mulai terusik. Selama beberapa minggu terakhir, bisikan-bisikan aneh mulai menyebar dari mulut ke mulut, dari warung kopi hingga pasar rempah. Kabar tentang seorang penyihir asing yang tiba-tiba muncul di gerbang selatan kota. Ia mendirikan kemah megah yang dihiasi kain-kain gelap dan simbol-simbol misterius, jauh dari keramaian, namun cukup dekat untuk menarik perhatian. Namanya disebut-sebut sebagai Azazel sang ahli mantra, dan konon, kekuatannya melebihi imajinasi manusia biasa. Awalnya, cerita-cerita itu hanya dianggap sebagai bualan pedagang yang ingin menarik perhatian. Namun, perlahan tapi pasti, bukti-bukti mulai bermunculan. Seorang pedagang kurma yang lumpuh selama bertahun-tahun tiba-tiba bisa berjalan tegak setelah menemui Azazel. Air di sebuah gentong tua diubah menjadi anggur merah yang pekat di hadapan banyak saksi mata. Bahkan, ada yang bersumpah melihat Azazel membuat bunga-bunga yang sudah layu kembali mekar hanya dengan sentuhan jarinya. Setiap hari, antrean orang semakin panjang di depan kemah Azazel. Mereka datang dengan harapan kesembuhan, kekayaan, atau sekadar menyaksikan keajaiban. Kabar ini tentu saja sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Di singgasana megahnya, dengan pandangan yang biasanya tegas dan tenang, kini tersirat kerutan kekhawatiran. Para penasihatnya, termasuk para ulama terkemuka dan ahli nujum istana, telah melaporkan fenomena ini. Baginda, kata Kadi Agung, seorang pria tua bijaksana dengan janggut putih panjang, rakyat mulai percaya bahwa Azazel ini adalah wali atau bahkan seorang nabi. Ini bisa mengancam akidah mereka dan stabilitas kota. Seorang ahli nuju menambahkan, hamba telah mencoba membaca bintang-bintang, Baginda, tetapi aura gelap menyelimuti ramalan tentang Azazel. Kekuatannya terasa asing, bukan dari yang biasa kita kenal. Khalifah menghela napas berat. Bagaimana mungkin seorang asing bisa menguasai hati dan pikiran rakyatku dengan begitu mudah? Apakah tidak ada di antara kalian yang bisa menandingi ilmunya? Membuktikan bahwa semua ini hanyalah tipuan belaka? Namun, tak ada yang berani menawarkan diri. Beberapa ulama mencoba berdebat dengannya, mengatakan bahwa sihir adalah haram dan tipuan setan, tetapi Azazel hanya menertawakan mereka dan memamerkan trik-triknya yang lebih mencengangkan, membuat para ulama itu terdiam dalam kebingungan dan ketakutan. Mereka takut kekuatan Azazel benar-benar nyata, dan mereka tidak ingin menjadi korban dari sihir tersebut. Dalam keheningan yang mencekam di ruang pertemuan, Khalifah memejamkan mata sejenak, mencari solusi. Pikirannya melayang, mengingat semua orang cerdik yang ia kenal. Tiba-tiba, sebuah nama muncul di benaknya, sebuah nama yang selalu dikaitkan dengan kecerdasan yang tak terduga, humor yang menyegarkan, dan kemampuan memecahkan masalah dengan cara yang paling tidak konvensional. Abu Nawas. Panggil Abu Nawas. Titah Khalifah dengan suara yang kini kembali berwibawa, seolah beban di pundaknya sedikit terangkat. Hanya dia yang mungkin bisa menghadapi badai ini. Para pengawal segera berangkat. Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di istana, berjalan dengan langkah santai yang khas. Pakaiannya sederhana, namun matanya memancarkan kecerdasan yang tajam dan sedikit kenakalan. Ia membungkuk hormat di hadapan Khalifah, senyum tipis tersungging di bibirnya. Ampun Baginda, hamba mendengar Anda memanggil hamba. Apakah ada syair baru yang ingin hamba ciptakan, atau ada teka-teki yang perlu dipecahkan? Canda Abu Nawas,
mencoba mencairkan suasana tegang. Khalifah tersenyum tipis. Bukan itu, Abu Nawas. Kau tahu tentang penyihir yang sedang meresahkan Baghdad? Ah, Azazel sang ahli mantra? Tentu saja, Baginda. Rakyat membicarakannya setiap hari. Hamba dengar ia bisa mengubah air menjadi anggur. Sungguh bakat yang terbuang sia-sia jika hanya untuk hiburan murahan seperti itu, jawab Abu Nawas dengan nada acuh tak acuh, membuat para punggawa terkejut dengan keberaniannya mengejek Azazel. Khalifah menatap Abu Nawas dengan harapan. Aku ingin kau menghentikannya, Abu Nawas. Kau adalah satu-satunya harapanku. Rakyat mulai resah, dan aku khawatir ini bisa menjadi masalah yang lebih besar. Abu Nawas mengangguk pelan, raut wajahnya berubah serius. Ia memahami beratnya permintaan Khalifah. Akan hamba lakukan, Baginda. Namun, untuk mengalahkan sihir, dibutuhkan lebih dari sekadar mantra. Hamba butuh sedikit waktu untuk berpikir. Dan beberapa peralatan yang mungkin terlihat aneh di mata orang biasa. Khalifah mengizinkan. Ia tahu Abu Nawas selalu punya cara. Setelah berpamitan, Abu Nawas keluar dari istana. Malam itu, ia tidak tidur. Pikirannya berputar, merancang strategi. Ia tahu bahwa sihir Azazel mungkin hanyalah ilusi yang sangat meyakinkan. Trik-trik yang memanfaatkan kecerobohan dan kepercayaan orang banyak. Dan untuk membongkar ilusi, ia tidak akan menggunakan sihir tandingan, melainkan senjata paling ampuh yang dimilikinya, akal sehat dan kecerdikan. Keesokan paginya, matahari bersinar terang di atas Baghdad. Rakyat berbondong-bondong menuju kemah Azazel, tak sabar menantikan pertunjukan sihir selanjutnya. Mereka tidak tahu, hari ini, Azazel akan menghadapi lawan yang tak terduga, yang akan membongkar semua tipu dayanya dengan cara yang paling cerdik. Sebuah pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai, bukan sihir, melainkan pertarungan akal. Mentari pagi di Baghdad bersinar cerah, memantulkan keemasan pada atap-atap kota dan riak sungai Tigris yang tenang. Namun, di antara keramaian pasar dan aroma rempah-rempah yang menguar, satu tempat menarik perhatian lebih dari yang lain. Kemah megah Azazel sang ahli mantra di gerbang selatan kota. Kerumunan orang sudah membludak, berdesak-desakan, menunggu sang penyihir muncul dan menampilkan atraksi sihirnya. Desas-desus tentang kekuatannya telah menyebar seperti api, dari pedagang ke pengemis, dari prajurit hingga ibu rumah tangga. Mereka semua terpukau, atau setidaknya penasaran, dengan janji-janji keajaiban yang ditawarkan Azazel. Tepat di tengah kerumunan yang tak sabar, dengan langkah santai seolah tak ada beban, melangkahlah Abu Nawas. Pakaiannya sederhana, jubah katun lusuh, dan serban yang agak miring, sama sekali tidak mencerminkan seorang penasihat Khalifah. Di tangannya, ia membawa sebuah tas kain kecil yang terlihat biasa saja. Orang-orang di sekitarnya menatapnya sekilas, beberapa mengenali wajahnya yang cerdik, namun sebagian besar terlalu sibuk menunggu Azazel. Suara gemuruh drum tiba-tiba memecah keheningan. Azazel, dengan jubah hitam yang dramatis, muncul dari dalam kemahnya. Jenggotnya yang panjang tergerai di dada, dan matanya memancarkan aura misterius yang berhasil memikat perhatian massa. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, mengisyaratkan dimulainya pertunjukan. Wahai penduduk Baghdad yang budiman, suara Azazel menggelegar, hari ini, kalian akan menyaksikan keajaiban yang belum pernah terlintas dalam pikiran kalian. Kekuatan yang diberikan semesta hanya kepada segelintir orang. Kerumunan bersorak antusias. Azazel memulai dengan trik-trik yang sudah dikenal. Ia membuat beberapa koin emas menghilang dari tangan seorang penonton dan muncul kembali di kantung penonton lainnya. Kemudian, ia mengambil seikat mawar layu dari seorang wanita tua, menghembuskan napas ke atasnya, dan dalam sekejap, mawar-mawar itu kembali segar, kelopaknya merekah indah. Wanita tua itu menangis haru, memuji-muji Azazel. Saat itulah, Abu Nawas melangkah maju, membelah kerumunan. Ia berdiri di hadapan Azazel, senyum tipis terukir di bibirnya. Salam, Tuan Penyihir Agung, sapa Abu Nawas dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh Azazel dan sebagian kerumunan. Hamba mendengar desas-desus tentang kehebatan Anda. Hamba Abu Nawas, dan hamba datang untuk menyaksikan langsung keajaiban yang tiada tara itu. Azazel menatap Abu Nawas dengan sedikit curiga. Ia tahu reputasi Abu Nawas sebagai seorang yang cerdik. Namun,
Kesombongannya mencegahnya untuk mundur. Selamat datang, wahai orang asing. Apakah kau juga ingin menyaksikan kekuatan sejati? Katakan, apa yang ingin kau lihat? Oh, tidak banyak, Tuan Penyihir, jawab Abu Nawas santai, lalu tangannya bergerak mengambil sesuatu dari tas kainnya. Ia mengeluarkan sebongkah batu kali yang cukup besar, seukuran kepalan tangan orang dewasa, abu-abu kusam, dan sama sekali tidak istimewa. Hamba ingin Anda mengubah batu ini. Abu Nawas mengangkat batu itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya, menjadi seekor burung merpati putih bersih, yang bisa terbang bebas ke angkasa. Seketika, bisikan dan gelombang keheranan menyapu kerumunan. Mengubah air menjadi anggur atau bunga layu menjadi segar adalah satu hal, tetapi mengubah benda mati menjadi makhluk hidup, itu adalah tingkat sihir yang berbeda, bahkan bagi para penyihir paling legendaris sekalipun. Wajah Azazel yang tadinya sombong, kini sedikit berkerut. Ia terkejut dengan permintaan itu. Permintaan Abu Nawas sangat spesifik dan, yang paling penting, melibatkan benda yang tidak bisa dimanipulasi dengan trik sulap biasa. Bagaimana ia bisa mengganti batu itu dengan burung merpati tanpa ketahuan oleh ribuan pasang mata? Namun, harga dirinya terlalu tinggi untuk menolak tantangan di hadapan begitu banyak orang. Hahaha, itu hal yang mudah bagi Azazel sang ahli mantra. Serunya, berusaha menutupi kegugupannya. Saksikanlah, wahai rakyat Baghdad, keajaiban yang akan menghancurkan keraguan. Azazel mulai mengucapkan mantra-mantra aneh, kata-kata yang terdengar kuno dan asing. Ia menggerakkan tangannya dalam pola-pola rumit di atas batu, sesekali mengarahkan tongkatnya yang dihiasi tengkorak kecil ke arah benda mati itu. Ia memejamkan mata, memusatkan konsentrasinya, bahkan mengeluarkan keringat dingin dari dahinya. Namun, tidak ada yang terjadi. Batu itu tetaplah batu, tak bergerak sedikitpun, tak berubah warna, apalagi wujud. Kerumunan mulai berbisik-bisik. Bisikan-bisikan itu berubah menjadi gumaman, lalu desas-desus yang semakin keras. Mengapa tidak berhasil? Apakah sihirnya tidak ampuh pada batu? Dia hanya pura-pura. Azazel semakin panik. Ia mengulangi mantranya, lebih keras, lebih cepat, dengan gerakan tangan yang lebih histeris. Ia menunjuk batu itu dengan tongkatnya berulang kali, bahkan mencoba menaburkan bubuk misterius di atasnya. Namun, semua sia-sia. Batu itu tetap kokoh, seolah mengejek setiap usahanya. Wajah Azazel memerah padam, kemarahan dan frustrasi bercampur aduk. "Ada apa, Tuan Penyihir?" tanya Abu Nawas dengan nada polos, namun matanya berbinar penuh kemenangan. "Apakah sihir Anda sedikit tersendat hari ini? Atau jangan-jangan, apa yang kami saksikan selama ini hanyalah tipuan belaka? Trik-trik yang bisa dilakukan oleh anak kecil dengan sedikit latihan." Kata-kata Abu Nawas bagai petir di siang bolong. Kerumunan yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini mulai meradang. Mereka merasa telah ditipu. Mata-mata mereka yang tadinya penuh kekaguman, kini berubah menjadi tatapan kemarahan. Mereka mulai menyadari bahwa semua keajaiban yang dilakukan Azazel sebelumnya, seperti mengubah bunga layu atau koin, sangat mungkin hanyalah trik sulap yang memanfaatkan kelengahan dan kepercayaan mereka. Mengubah air bisa dilakukan dengan pewarna, koin bisa disembunyikan di balik tangan, bunga bisa ditukar dengan cepat. Tapi sebuah batu besar? Tidak mungkin. Azazel, yang menyadari ia telah tertangkap basah, mulai panik. Ia tak bisa lagi menyembunyikan kenyataan bahwa ia adalah seorang penipu ulung, bukan penyihir sungguhan. Matanya melirik sekeliling, mencari jalan keluar. "Cukup," seru Abu Nawas dengan suara lantang, mengakhiri penderitaan Azazel. "Sudah jelas bagi kita semua, wahai penduduk Baghdad, orang ini bukanlah penyihir. Ia hanyalah penipu licik yang memanfaatkan kebodohan dan keputusasaan kita. Mana ada sihir yang bisa mengubah batu menjadi burung, kecuali dalam dongeng anak-anak." Mendengar seruan Abu Nawas, kerumunan yang tadinya terpukau kini meledak dalam kemarahan. Mereka berteriak, mengutuk Azazel. Beberapa pria berbadan besar mulai maju, hendak menangkap sang penipu. Azazel yang ketakutan segera melompat dan berlari sekuat tenaga, berusaha menyelamatkan diri dari amukan massa. Ia lari tunggang langgang, meninggalkan kemahnya yang kini menjadi saksi bisu kebohongannya. Rakyat Baghdad bersorak,
Bukan untuk Azazel, melainkan untuk Abu Nawas. Mereka berterima kasih kepadanya karena telah membuka mata mereka dan membebaskan mereka dari tipu daya penyihir palsu itu. Nama Abu Nawas kembali dielu-elukan, bukan hanya sebagai pujangga, tetapi sebagai pahlawan yang melindungi akal sehat dari kegelapan kebohongan. Abu Nawas tersenyum puas. Misinya telah berhasil. Ia tak perlu menggunakan sihir, hanya sebuah batu, akal sehat, dan sedikit keberanian untuk membongkar kebohongan terbesar di Baghdad. Setelah berhasil membongkar tipu daya Azazel sang penyihir palsu, Abu Nawas kembali ke istana. Kabar kemenangan akal sehat atas sihir palsu telah lebih dulu sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Senyum lebar mengembang di wajah Khalifah yang biasanya serius, dan seluruh punggawa istana tampak lega, bahkan ada yang bersorak kecil menyambut kedatangan Abu Nawas. Khalifah berdiri dari singgasananya, sebuah kehormatan yang jarang diberikan kepada siapapun. Abu Nawas, kau telah melakukannya lagi. Kau telah menyelamatkan kehormatan Baghdad dan akal sehat rakyatku. Aku sangat bangga padamu. Abu Nawas membungkuk hormat, senyum khasnya merekah. Ampun Baginda, hamba hanyalah menjalankan tugas. Lagi pula, tidak ada sihir yang sesungguhnya bisa bertahan di hadapan akal sehat, bukan? Khalifah tertawa renyah. Memang benar, tapi aku dan semua orang di sini, termasuk para ulama dan ahli nujumku, tercengang melihat bagaimana kau melakukannya. Azazel membuat kami semua kebingungan. Bagaimana kau bisa tahu bahwa sihirnya tidak akan bekerja pada batu itu? Apa rahasiamu, wahai Abu Nawas? Para punggawa, ulama, dan ahli nujum mendekat, ingin mendengar penjelasan langsung dari mulut Abu Nawas. Rasa penasaran mereka sangat besar. Abu Nawas melangkah maju, memegang batu yang tadi digunakannya untuk menantang Azazel. Baginda dan hadirin sekalian, mulainya dengan nada tenang, namun penuh percaya diri. Ilmu sihir, seperti yang dipertontonkan Azazel, sesungguhnya adalah seni ilusi dan manipulasi. Ia bekerja dengan memanfaatkan kelemahan manusia, ketidaktahuan, kepolosan, keinginan akan keajaiban, dan terutama, pengalihan perhatian. Ia mengangkat batu itu lagi. Ketika Azazel mengubah air menjadi anggur, percayalah, ia tidak benar-benar mengubah molekul air menjadi molekul anggur. Ia kemungkinan besar telah menyiapkan gentong atau wadah yang di bagian bawahnya terdapat kantung berisi pewarna dan perasa anggur yang pekat. Ketika ia menuangkan air, ia dengan cerdik menekan kantung itu sehingga isinya bercampur dengan air, dan voila, air berubah warna dan rasa. Atau, ia memang menggunakan air anggur sejak awal dan berpura-pura menuangkan air biasa. Abu Nawas melihat sekeliling, banyak yang mengangguk-angguk, mulai memahami. Sama halnya dengan bunga layu yang kembali segar, lanjut Abu Nawas. Bunga yang layu itu kemungkinan besar adalah bunga palsu, atau bunga layu yang sudah disiapkan untuk ditukar. Saat ia menghembuskan napas atau melakukan gerakan tangan, ia sebenarnya menukar bunga layu itu dengan bunga segar yang sudah ia sembunyikan di balik jubahnya atau di telapak tangannya. Gerakannya sangat cepat. Mata kita terpaku pada tongkatnya atau gerak tangannya yang lain, sehingga kita tidak sadar akan penukaran itu. Seorang ulama menyela, tapi dia membuat koin menghilang dan muncul kembali. Tentu saja, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Itu adalah trik yang sangat tua. Koin tidak menghilang. Ia hanya disembunyikan dengan cekatan di antara jari-jari, di balik telapak tangan, atau bahkan dijatuhkan ke kantung tersembunyi. Konsentrasi kita terfokus pada kemana ia mengarahkan tangannya, bukan pada apa yang tangannya lakukan dengan benda itu. Azazel memanfaatkan blind spot dalam penglihatan kita. Abu Nawas kemudian memandang batu di tangannya. Dan inilah mengapa saya meminta dia mengubah batu ini menjadi burung merpati, katanya. Suaranya sedikit meninggi. Sebuah batu. Benda mati. Tidak bisa disembunyikan dengan mudah. Tidak bisa ditukar dengan burung merpati tanpa terlihat oleh ribuan pasang mata. Jika dia benar-benar bisa mengubah wujud benda, maka batu ini akan berubah menjadi burung di hadapan kita. Namun, karena dia hanya seorang penipu yang mengandalkan tipuan tangan, trik visual, dan pengalihan perhatian, dia tidak punya cara untuk melakukan itu. Batu ini menjadi bukti nyata bahwa semua kekuatannya hanyalah ilusi. Hening sejenak. Lalu, tepuk tangan riuh bergema di seluruh ruangan istana.
Para punggawa, ulama, dan ahli nuju menatap Abu Nawas dengan kekaguman yang lebih besar dari sebelumnya. Mereka telah menyaksikan bukti bahwa akal, kecerdasan, dan pemikiran logis jauh lebih kuat daripada segala bentuk tipu muslihat. Khalifah Harun al-Rashid tersenyum bangga. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan tepat dengan mempercayakan masalah ini kepada Abu Nawas. Jadi, tidak ada sihir yang sesungguhnya, Abu Nawas? Tanya Khalifah, matanya berbinar. Sihir sejati, Baginda, jawab Abu Nawas sambil menatap mata Khalifah, adalah kemampuan untuk melihat kebenaran di balik ilusi, untuk berpikir jernih saat orang lain panik, dan untuk menggunakan akal yang dianugerahkan Allah kepada kita untuk kebaikan. Dan yang lebih hebat lagi, sihir sejati adalah kemampuan seorang pemimpin seperti Baginda untuk menjaga keamanan dan kemakmuran rakyatnya. Khalifah tertawa bahagia, merasakan kehangatan dari pujian Abu Nawas yang tulus. Sejak hari itu, rakyat Baghdad semakin bijaksana. Mereka tidak lagi mudah terpedaya oleh tipuan atau janji-janji kosong. Nama Abu Nawas semakin terkenal, bukan hanya karena kelucuan dan syair-syairnya, melainkan karena akal cerdiknya yang selalu menjadi pelindung kebenaran dan nalar di kota 1001 malam itu. Dan di Baghdad, di bawah Khalifah Harun al-Rashid, akal sehat selalu berkuasa di atas mantra apapun. Kisah Abu Nawas melawan Azazel, sang penyihir palsu, bukan hanya sekadar cerita pengusiran seorang penipu. Lebih dari itu, ia adalah sebuah cermin bagi kehidupan yang syarat akan hikmah dan pelajaran berharga, tak lekang oleh waktu, bahkan hingga di era modern ini. Hikmah paling mendasar dari kisah ini adalah penekanan pada kekuatan akal sehat dan nalar manusia. Azazel mengandalkan tipu daya, ilusi, dan kemampuan untuk memanipulasi persepsi orang banyak. Ia bermain dengan kepercayaan, harapan, dan ketidaktahuan mereka. Namun, Abu Nawas tidak melawan dengan sihir tandingan, melainkan dengan pemikiran logis dan analisis kritis. Ia tahu bahwa setiap keajaiban pasti memiliki penjelasan rasional di baliknya. Dengan memilih tantangan yang tidak bisa diakali, Abu Nawas membuktikan bahwa ilusi terbesar sekalipun akan runtuh di hadapan logika dan kebenaran. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah percaya pada apa yang terlihat atau terdengar. Di tengah arus informasi yang deras, terutama di era digital ini, kita dituntut untuk selalu memeriksa, memverifikasi, dan mempertanyakan. Jangan biarkan diri kita diperdaya oleh sihir, hoaks, berita palsu, atau janji-janji kosong yang hanya mengandalkan sensasi dan pengalihan perhatian. Kisah Abu Nawas melawan sihir ini akan terus dikenang, bukan hanya sebagai dongeng lucu dari Baghdad, tetapi sebagai pengingat abadi bahwa akal sehat adalah pelita yang tak akan padam, bahkan di tengah kegelapan ilusi. Ia adalah warisan kebijaksanaan yang mengajarkan kita untuk selalu menggunakan anugerah terbesar dari Sang Pencipta, akal dan pikiran kita.